Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Ihsan Muhafidin. Saya mahasiswa keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang resusitasi neonatus. Kemudian di sini saya sudah mengelompokkan menjadi beberapa pembahasan. Jadi yang pertama kita akan membahas teknik kompresi, yang kedua kita akan membahas titik kompresi, ketiga kedalaman dari kompresi tersebut, yang keempat adalah kecepatan, yang kelima adalah ritme. Yang pertama kita akan membahas titik kompresi. Yang pertama, titik kompresi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tutam. Jadi tutam ini si penolong melakukan resusitasi menggunakan dua jempol dari si penolong tersebut. Kemudian jari yang lain menopang punggung bayi. Kemudian yang kedua menggunakan teknik two finger atau menggunakan teknik dua jari si penolong. Dan tangan yang lainnya bisa menopang punggung bayi. Kemudian selanjutnya kita membahas titik kompresi. Jadi titik kompresi ini bisa kita dapatkan yang dari sumbu X dan sumbu Y. Adapun sumbu X dan sumbu Y itu sumbu X-nya itu satu jari di bawah imaginary interval pilari mamae. Jadi dari pilari mamae si neonatus atau si bayi, kita tarik garis akan menghasilkan ada garis imajiner. Kemudian sepertiga bawah sternum dan processus xiphoides yaitu sumbu Y. Nah kemudian kurang lebih daerah titik kompresinya adalah di sini, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu titik kompresi ini tidak boleh sampai berpindah dan kompresi harus efektif. Efektif seperti apa? Yaitu efektif dalam artian kompresi haruslah cukup kuat, cukup dalam dan cepat. Kemudian selanjutnya kedalaman kompresi, seperti yang sebelumnya saya sempat singgung, yaitu kompresi haruslah cukup dalam. Dalamnya seperti apa? Yaitu sepertiga anterior posterior. Jadi misalnya dari ini anterior si bayi, posterior si bayi. Kemudian kira-kira sepertiga anterior posterior, ya kira-kira seperti kedalamannya segini. Kemudian perlu diperhatikan juga dalam melakukan kompresi hendaknya tidak terlalu dalam, karena jika terlalu dalam maka akan menimbulkan fraktur. Namun tidak boleh juga terlalu dangkal. Kenapa? Karena jika terlalu dangkal maka tidak akan ada darah yang terpompakan dan kembali ke jantung. Lanjutnya kecepatan kompresi. Dalam siklusnya melakukan kompresi 1 menit yaitu dan perbandingan 30 ventilasi dan 90 kompresi. Jadi dapat disimpulkan kecepatan kompresinya kurang lebih 90 kali per menit. Kemudian untuk ritme kompresi, jadi berdasarkan tadi 30 ventilasi dan 90 kompresi, untuk ritmenya bisa kita sederhanakan menjadi 1:3, yaitu 1 ventilasi dan 3 kali kompresi. Untuk hitungannya bisa seperti ini: 1, 2, 3, 1, kemudian kita lakukan ventilasi, lanjut lagi 1, 2, 3, 2, ventilasi, 1, 2, 3, 3, kemudian ventilasi lagi atau bagging. Kemudian pada saat melakukan kompresi haruslah juga kita perhatikan recoil. Yaitu recoil itu apa? Yaitu recoil adalah ketika dada si bayi mengembang tanpa adanya tekanan dari si penolong. Dan juga perlu diperhatikan saat recoil ini si penolong atau jari si penolong tidak boleh terangkat dari dada pasien atau dada si bayi.
Ya, mungkin itu sedikit teori dari saya. Selanjutnya akan kita saksikan sedikit peragaan resusitasi neonatus yang akan saya peragakan berikut ini. Baik, sekarang kita lanjut pada sesi pemeragaan dari resusitasi neonatus. Jadi yang pertama tadi ada teknik kompresi. Teknik kompresi itu ada dua, teknik tutam dan teknik two finger. Teknik tutam yaitu menggunakan dua jempol dari si penolong. Dua jempol ini berada pada titik kompresi dan jari yang lainnya berada di punggung si bayi untuk menopang. Kemudian yang selanjutnya itu two finger. Teknik saya two finger yaitu menggunakan dua jari dan tangan yang lainnya bisa menopang di belakang. Kemudian lakukan kompresi di titik kompresi. Kemudian selanjutnya titik kompresi yaitu satu jari di bawah garis imajiner papila mamae. Itu adalah sumbu X-nya dari sini sampai sini. Misalkan ini sumbu X-nya, kemudian sepertiga di bawah processus sipoideus. Misalkan ini proses sipoideusnya udah, kemudian kita pertemukan kurang lebih ya di tengah sini untuk titik kompresinya. Kemudian selanjutnya kedalaman kompresinya yaitu sepertiga anterior posterior. Sepertiga anterior posterior. Jadi sepertiga dan sepertiga. Jadi kurang lebih kedalamannya sedalam ini. Kemudian untuk kecepatan kompresinya yaitu 30 ventilasi dan 90 kompresi. Kemudian pada ritme kompresi berdasarkan sebelumnya pada kecepatan kompresi, maka 1 berbanding 3, yaitu 1 kali ventilasi berbanding 3 kali kompresi. Untuk hitungannya yaitu misalkan tadi kita memakai teknik tutam, yaitu hitungannya 1, 2, 3, 1, kemudian lakukan ventilasi, kemudian lakukan lagi 1, 2, 3, 2, kemudian lakukan ventilasi lagi, kemudian lakukan hal tersebut sampai satu siklusnya tercapai, yaitu 30 ventilasi dan 90 kompresi. Dan hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pada kedalaman kompresinya tidak boleh terlalu dalam karena akan menyebabkan fraktur, dan juga tidak boleh terlalu dangkal karena akan menyebabkan darah tidak akan terpompa dan kembali ke jantung. Kemudian pada saat melakukan kompresi, jari si penolong tidak boleh berpindah-pindah. Dan misalnya kalau memakai teknik tutam, jempol si penolong haruslah tegak, karena kalau jari si penolong rata begini dalam posisi seperti ini, maka titik kompresinya itu tidak satu. Maka haruslah titik kompresinya itu ada di satu titik, yaitu di titik tadi yang pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y tadi. Kemudian perlu diketahui hal lain lagi yaitu recoil dari saat kompresi. Apa itu recoil? Recoil yaitu saat kita melakukan tekanan pada dada bayi, melakukan kompresi, kemudian kita lepas, tapi dalam artian membiarkan dada si bayi mengembang tanpa adanya tahanan dari jari si penolong. Tetapi saat recoil tersebut, jari si penolong tidak boleh sampai terlepas. Ya, mungkin itu saja peragaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.